Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, semangat dan terus bahagia. Juga semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir. Semoga keberkahan dari Allah senantiasa melimpah meruah kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Qasas ayat ke-56. In a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى لرسوله, Allah berfirman kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Ay laisa ilaika dzalika, inna ma'alaikal balagh wallahu yahdi man yasha. Walahul hikmatul balighah wal hujjatud damighah. Kama qala ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad sebagai seorang utusan dalam satu sisi juga kedudukannya sebagai manusia. Yang manusia ini memiliki segala keterbatasan. Manusia ini memiliki keinginan, tapi keinginan kita, keinginan sebagai seorang manusia tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tentu Nabi Muhammad memiliki keinginan yang besar, berusaha untuk menyampaikan risalah kepada siapa saja, khususnya kepada keluarganya, dan harapannya mereka semua menyambut ini dan beriman kepada Allah. Tetapi seringkali di dalam usaha itu ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kita yang menginginkan perjuangan ini hasilnya A, tetapi di kemudian hari Allah menakdirkan B, ya kita harus terima itu. Wa qala ta'ala wa ma aksarun nasi walau harusta bimu'minin. Wa hadhil ayat akhassa min hadhihi kulli. Fa inna qala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ai huwa a'lamu biman yastahiqu al hidayah mimman yastahiqu al ghawayah. Jadi silahkan kita berjuang, silahkan kita mengusahakan. Setelah kita berusaha, berjuang, maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Begitu juga di dalam berdakwah atau usaha apa saja. Allah mengetahui siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Dan Allah mengetahui siapa orang yang Allah tidak berikan hidayah. Wa qad sabata fi sahihain annaha nuzilat fi Abi Thalib ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih disebutkan
Ayat ini diturunkan berkenaan keadaan Abi Thalib suatu saat ia sedang sakit dan menghadapi kematian. Wa yaqumu fi saffihi wa yuhibbu hubban syadidan tabi'iyan la syar'iyatan. Abu Thalib adalah orang yang selalu berada di saf di barisan Nabi Muhammad. Abi Thalib paman beliau adalah orang yang menguatkan jalan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan Abi Thalib sangat menyayangi kepada keponakannya, yaitu secara tabi'i, secara hubungan keluarga, la syar'iyah. Jadi cintanya kepada Nabi Muhammad adalah atas dasar tabiat manusia, atas dasar hubungan darah, kekeluargaan, putra dari saudaranya, bukan secara syariat. Falamma hadarathu al-wafatu wa hana ajruhu da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal imani wa dukhuli fil Islam. Ketika telah datang sakit yang menghantarkannya kepada kematian, Nabi mendatanginya dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah, mengajaknya untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fasabaqa ala qadar fihi wa tatafam menyati fastamar ala makan alaihi minal kufri. Dan ternyata Allah menakdirkan Abi Thalib ini mati dalam keadaan tidak beriman. Wallahu al-hikmatu tamah. Allah memiliki hikmah yang sempurna. Qala Az-Zuhri. Ini pendapat Az-Zuhri. Hadatsani Sa'id bin Musayyab an abihi wa huwa al-Musayyab bin Husn al-Mahzani al-Mahzumi radhiyallahu anhu qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafata ja'ahu Rasulullah fawajada indahu Aba Jahlin ibn Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah faqala Rasulullah ya am kul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Ketika Abi Thalib sakit keras menghadapi kematian, Nabi Muhammad mendatangi beliau. Di sana sudah ada Abu Jahal bin Hisham, ada Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah yang sudah ada di sana. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah supaya aku mempunyai argumentasi di hadapan Allah untuk membela engkau. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah, ya Abu Thalib atarghabu amilati Abdul Muthalib. Falam yazal Rasulullah wa ariduha alaihi wa ya'udani lahu bitilkal maqalah hatta kana akhir ma qala huwa ala millatil Abdul Muthalib. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah membisiki kepada Abi Thalib, "Hai Abu Thalib, apa kamu tidak suka? Apa kamu tidak suka dengan agama Abdul Muthalib ayahmu? Apa kamu mau meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Dan ternyata usaha besar Rasulullah untuk agar pamannya ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata tidak bisa, dan Allah menakdirkan sampai akhir ayatnya Abi Thalib tetap mengatakan saya tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Dan ini sebagai pembelajaran bagi kita, silahkan kita berusaha, tapi hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk memaksa Allah. Ketika kita mengusahakan sesuatu dan Allah berikan itu, maka kita saksikan ini adalah rahmat Allah. Di kemudian hari ketika kita berusaha dan usaha kita tidak menghasilkan apa-apa, kita menyaksikan bahwa Allah memiliki Al-Jabbar, zat yang tidak bisa dipaksa. Boleh kita mempunyai keinginan, tapi keinginan kita tetap berada di bawah dan kalah dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang Nabi mempunyai keinginan agar pamannya mengucapkan kalimat tauhid, tapi Allah tidak memberikan itu. Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unhu anka. Nabi kemudian, demi Allah aku akan memintakan ampun kepada engkau wahai paman selama itu tidak dilarang. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Yang artinya atau esensinya adalah larangan kepada orang beriman mendoakan siapapun,
meskipun itu dari uli kurba, kerabat dekat yang tidak beriman kepada Allah, tidak boleh dimintakan ampunan. Wa anzala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akhrajahu min hadis Az-Zuhri wa hakadha rawahu Muslim fi sahihihi wa Tirmidzi min hadis Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala lamma hadarat wafatu Abi Thalib atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ammah qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Ketika Abi Thalib menghadapi kematian, datanglah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar ini aku bisa menjadi saksi bagimu kelak di hari kiamat. Faqala, kemudian Abi Thalib menjawab, laula anta irani biha Quraisyun yaquluna ma hamalahu alaihi illa juz'ul maut la aqrartu biha ainaka la aqulu laha illa li aqarra biha ainaka. Kemudian Abi Thalib ternyata menjawab, wahai keponakanku, seandainya orang Quraisy tidak mencelaku, seandainya orang Quraisy mengatakan bahwa Abi Thalib beriman kepada agama keponakannya karena ia takut mati, pastilah aku akan mengatakan demikian. Tetapi aku mengatakan demikian itu hanya niat untuk menyenangkan kamu saja. Dan ini menjadi sebuah teori bahwa kita beriman itu bukan karena manusia, tapi kita beriman karena ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abi Thalib itu mencintai Nabi Muhammad karena tabi'iyan, karena hubungan darah, la syar'iyan, bukan karena syara. Kita diajarkan di dalam perspektif agama ini, kita menjaga hubungan silaturahim, orang tua sayang dengan anak, anak birrul walidain dengan orang tua, kita berbuat baik dengan siapapun, adalah atas dasar at-taslim wal inqiyad, atas dasar ketaatan kita kepada perintah Allah. Dan ternyata Abi Thalib ini cintanya kepada Nabi Muhammad ini karena tabi'iyat, karena hubungan darah, bukan karena ini adalah syar'iyan, bukan. Dan ini yang menjadikan kenapa ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat inhana nuzilat fi Abi Thalib hina arada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqul la ilaha illallah. Nabi memaksa pamannya untuk mengatakan atau mengikrarkan la ilaha illallah, fa abadzalik. Abi Thalib tidak mau. Waqala ayya bin akhi millatal asyakh. Dalam riwayat lain Abi Thalib mengatakan, hai keponakanku, hai putra dari saudaraku, biarkan aku dengan agama nenek moyangku. Wa kana akhiru maqalahu huwa ala millati Abdul Muthalib. Dan perkataan terakhir dari Abi Thalib adalah, saya tetap berada di agama millah Abdul Muthalib. Dan ini membuat pelajaran penting bagi kita. Jika kita yang saat ini mengalami kegagalan, tidak boleh, jangan berputus asa. Kegagalan juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad, yang beliau berusaha agar pamannya masuk Islam, tapi ternyata Allah tidak berikan itu. Maka sejatinya tidak ada pejuang yang gagal. Memiliki niat baik, memiliki impian, dan berusaha untuk mewujudkan niat itu, berusaha mewujudkan impian itu, ini adalah kesuksesan tersendiri. Apapun hasilnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Yaqulu ta'ala mukhbirun an i'tidadi ba'dil kuffar fi adami ittiba'i huda haitsu qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Allah mengabarkan kepada kita salah satu alasan dari sebagian orang kufar, orang kafir, mereka tidak mau mengikuti petunjuk Nabi adalah mereka khawatir, jika aku mengikutimu, kami akan diusir dari tanah kelahiran kami. Dan ini dijawab oleh Allah. Qala Allah Ta'ala mujiban lahum awalam numakkil lahum haruman amina yakni hadzal ladzi i'tadaru bihi kadzabun wa batilun
Li'anna Allah Ta'ala ja'alahum fi baladin amin. Perkataan mereka itu hanya omon-omon, hanya alasan. Bukankah Allah telah menempatkan mereka orang kaum Quraisy di negeri yang aman, di negeri yang dihormati semua orang-orang Mekah, dan semua orang Mekah pasti menjaga kemuliaan tanah haram. Mereka takut, itu hanya alasan-alasan saja. Yujba ilahi samaratu kulli syai' ay min sa'idis simari mimma haulahu min at-ta'ifi wa ghairi. Jadi kota Mekah ini meskipun tandus, tapi Allah limpahkan buah-buahan di sana, yaitu khususnya dari wilayah Taif. Wilayah sisi utara kota Mekah ini sangat subur, memiliki hasil buah-buahan yang banyak, yang dari hasil Taif ini mencukupi kebutuhan buah-buahan penduduk Makkah. Rizqam milladunna, ini adalah rizki dari Allah. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Walihada qalu ma qalu wa qad qala an-Nasa'i amba'ana al-Hasan bin Muhammad hadasana al-Hajjaj an Ibn Jurayj akhbarani Abi Malikah qala Amr bin Shu'aib an Ibn Abbas wa lam yasbu minhu an al-Haris bin Amir bin Naufal alladhi qala inna tabi'il huda ma'aka nuta khattaf min ardina. Yang mengatakan demikian adalah Amir bin Naufal. Ia mengatakan, jika aku mengikuti petunjuk, maka aku akan diusir dari negeri ini. Dan ucapan ini hanya alasan belaka, hanya omon-omon. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingkari perkataan ahli Mekah fi qalihim wa kam ahlakna min qaryatin batilat ma'isyataha ay taghat wa asyarat wa kafarat nikmatallah fima an'ama bihi alaihi mil arzaki kama qala ta'ala fil ayati ukhra wa daraballahu masalan qaryatan kad aminatan mutmainnati ya'tiha rizquha min kulli makan. Jadi pernyataan penduduk Mekah yang mereka mengambil alasan takut jika mengikuti petunjuk Allah menjadi terhina, ini sangat keliru. Justru dengan mengikuti petunjuk Allah akan mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Wa kam ahlakna min qaryah, betapa banyak penduduk-penduduk yang terdahulu, umat-umat terdahulu yang mereka memiliki kesenangan dalam kehidupannya. Kaum Samud di Al-Aqaf, kaum Ad di perbatasan antara Saudi dan Yaman, mereka memiliki kenikmatan yang dari Allah yang melimpah ruah, tapi karena mereka berbuat buruk, tidak mau mengikuti hidayah, maka Allah hancurkan mereka. Fatilka masakinuhum lam tuska min ba'dim illa qalila ay tasarat diyaruhum fala tara illa masakinuhum. Hancur semua ketika Allah mendatangkan azab. Bangunan yang megah yang menjadi kebanggaan mereka hancur semua. Wa kunna nahnul warisin, karena yang mewarisinya, yang memilikinya Allah, yang memiliki langit bumi semua Allah. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha wa hiya Makkah rasulan yatlu alaihim ayatina. Tidaklah Allah Tuhanmu ini menghancurkan sebuah negara sampai Allah mengutus seorang utusan di tengah-tengah kota. Yang pada waktu pusat kota Makkah tentu adalah pusat kota bangsa Arab itu Mekah. Maka itu menjadi tempat yang paling ramai sejak dulu. Dan Nabi Muhammad diutus di sana, asli penduduk sana. Wa huwa Muhammadun al-mab'usu min ummil qura. Nabi itu utus dari Ummul Qura, maksudnya Makkah. Rasulun ila jami'il qura minan Arabi wal A'jam. Nabi Muhammad adalah universal untuk semua, baik utusan baik bangsa Arab atau bangsa A'jam. Nabi pernah bersabda, bu'istu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus oleh Allah kepada kaum yang ahmar, yaitu bangsa yang berkulit kemerah-merahan, bangsa Eropa, wal aswad, dan orang-orang yang berkulit hitam. Ya, berarti semua, ya, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika,
Nabi adalah utusan untuk mereka semua, bahkan untuk bangsa jin juga. Muhammadun sayyidun kaunaini. Walihada khatama bi an-nubuwah wa risalah fala nabiyya ba'dahu wala rasul. Jadi Nabi adalah khatamun nubuwah, pungkasan dari semua nabi, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak ada utusan setelah Nabi Muhammad. Hatta yab'asu fi ummiha rasulan ay asruha wa azimatuha ka ummahatir rasatiqi wal aqali. Jadi yang dimaksud ummiha di sini adalah ibu kota, sebuah imperium. Nah, kalau di Romawi pada waktu itu Romawi Timur memiliki beberapa pusat kota, di antara Konstantinopel, juga Damaskus. Dan juga Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah orang Arab, yang menjadi pusatnya tentu adalah Makkatul Mukarramah. Demikian, semoga bermanfaat ayat 56 sampai 59. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Budi ini di Juwana menanyakan tentang ketika paman dari Nabi Muhammad SAW seperti yang tadi disampaikan, katanya akhirnya tidak mau masuk Islam, kemudian juga tidak disarankan untuk tidak didoakan. Sementara ini kan kita hidup di era serba sedikit-sedikit toleransi. Ada juga beberapa keluarga atau masyarakat, kebetulan juga dalam sebuah keluarga ada yang bisa dikatakan non-Islam seperti itu, sehingga apabila meninggal pun kita kayaknya nggak enak kalau tidak mendoakan kalau ada salah satu yang sedang meninggal dunia. Dan sepertinya ini juga hampir membuat kita ewah pakai wah mencerahnya, Ustadz, dari Pak Budi ini. Jadi toleransi ini kan ada definisinya. Jadi kita pahami dulu makna toleransi. Toleransi itu artinya kita bertoleran. Kita mempunyai sifat menerima keanekaragaman. Kita sebagai warga negara Indonesia menghormati, menerima segala keberagaman. Ada agama A, agama B, semuanya kita hormati. Dan kita menghargai mereka, tidak mengganggu satu dengan yang lain. Tetapi kita juga menghormati mereka, tidak mengotori ajaran-ajaran mereka dengan ajaran-ajaran yang lain. Justru kalau kita datang ke tempat ibadah mereka itu pada dasarnya kita malah justru tidak menghormati, mengotori ajaran-ajaran itu. Ya biarkan mereka dengan cara ibadah mereka. Kita gak usah mengkotorinya dengan ikut di sana dengan sebagainya. Biarkan. Ketika ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia dari agama lainnya, kita datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa. Masalah cara berdoa, mereka memiliki cara tersendiri, ada SOP-nya tersendiri. Justru kalau kita ikut campur dengan urusan ibadah mereka, justru sejatinya kita tidak menghormati mereka. Ya biarkan mereka. Artinya menghormati itu kan ada kalimat menghargai. Cara mereka berdoa, cara mereka beribadah, ya silakan. Kita tidak ikut campur. Kita hanya datang mengucapkan bela sungkawa sebagai saudara, sebagai satu bangsa, satu negara. Tentu kita turut sedih, berduka cita atas kematian saudara kita, meskipun bukan satu agama. Lah masalah berdoa, biarkan mereka. Kalau kita justru ikut-ikut berdoa dengan cara beragama kita, ini justru tidak menghargai mereka. Justru ini akan mengotori mereka, karena mereka sudah memiliki standarnya masing-masing. Jadi maka pentingnya kita memahami definisi toleransi. Kita menerima keberagaman, kita menghargai, menghormati, biarkan mereka dengan cara ibadahnya. Kita tidak usah ikut campur. Justru ini sebenar-benarnya
toleransi. Dan yang demikian ini sama dengan ketentuan-ketentuan dalam perspektif agama kita. Demikian Mas Adi. Baik. Untuk ada Mitra Pas masih ada beberapa menit lagi. Satu pertanyaan masih cukup. Silakan Anda bisa telepon di 0295385877 dan untuk WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung Pak Budi masih apakah kepengen ngetik lagi, silakan masih saya nantikan. Kemudian yang sudah masuk kembali Ibu Kartina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana caranya apabila kita juga yang namanya tetangga, ini kan kebanyakan ya ada beberapa yang non muslim dan kita kenal dekat. Ketika orang tua salah satu kerabat yang non muslim ini meninggal dunia, tentu kita juga akan datang melayat. Apa yang kita lakukan? Apakah Kanjeng Nabi juga dulu pernah melayat orang non muslim? Mohon pencerahannya Ustaz. Kita yang sekarang ini bertetangga dengan non muslim itu zaman dulu sudah banyak seperti itu. Nabi juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Jadi ya sah-sah saja ya. Nabi juga bertransaksi jual beli dengan mereka. Nah, ketika kita melayat ya kita datang ucapkan bela sungkawa, kita mungkin membawa sedikit rezeki agar bisa mengurangi penderitaan, dan kita tidak usah ikut campur dalam urusan doa mereka karena mereka memiliki caranya berdoa sendiri. Justru kalau kita ikut-ikutan berdoa, ini mengkotori ajaran mereka. Kita tidak menghargai. Menghargai itu artinya kita berikan. Silahkan Anda berdoa dengan menurut agama Anda, dan kayak kita diam, kita hanya berbelasungkawa, merasa ikut sedih atas kepergian dari salah satu mereka. Jadi tidak usah ikut mendoakan karena mereka memiliki caranya sendiri. Justru kalau kita ikut berdoa itu akan mengkotori mereka, tidak menghormati mereka. Ya, biarkan mereka berdoa dengan keyakinannya dan kita hargai itu. Demikian Ustaz. Baik, kita harus segera closing Ustaz karena maghrib tiba. Mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanirrahim, kami mohon kepadamu ya Allah, teguhkan iman kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian pada sore hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.